Semua diam. Ini dimundurin lagi bang ini. Iya, makanya nggak bisa. Ini yang mundur. Nah. Aduh, gak kuat banget. Iya bung. Ada nggak? Masih ada nggak di sana? Nah, nggak cukup ya?
tadi sendirian di pojokan. Kalau Bumi Reptil di kantor di Jogo ada nggak? Liatin ya, liatin. Nah ini juga. Ada Fir, Di basement tadi kan? Di basement. aku udah telepon kakak. Enggak, tapi dia udah bilang. Kalau muntahnya sebenarnya kan cuma 1 kali. Dua kali. Suntikan obat kampungnya, sama obat mualnya. Kalau misalkan memang ngerasa lemes banget, kita injek aja. Oke, siap. Ali masih panas perutnya dia. Makan lagi, makan tidur lagi sampai. Lu baca baju. Hai, assalamualaikum guys. Ini gue bisa ngomong gini, ceria ini seperti ini juga. Gue bersyukur karena beberapa jam yang lalu, beberapa menit yang lalu, gue dibawa ke rumah sakit. Ini masih ada bekas infusan. Kenapa? Kenapa? Kepenasaran nonton di channelnya Tan Boy Kun ya. Oke. Nah, tidak hanya gue, sini bang. Iqbal, Korbannya Aldi, guys ternyata. Iqbal, siapa? Jenny, mana Jenny? Mana Jenny? Jenny. Nah, jadi ceritanya hari ini gue ngundang Bara datang ke tempat gue, terus udah ngonten, akhirnya ada tantangan dari Bara, Tan Boy Kun untuk makan keripik pedas. Benar, keripik pedas. Dan saus. Saus yang Sausnya pedas. sesendok, keripik pedas yang satu Satu, itu. yang wajib challenge. Kelak. Pertama gue bareng Iqbal, dan juga sama lu Bara. 3. Udah gitu pedes banget, tiba-tiba lu ikutan. Terus Jenny nggak percaya, Jenny sok cool, biasa aja, oke. Ada yang makan gini ya? Berapa menit? Aduh, Enak kan jadi gue? Ini yang gue rasain guys. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, ini sakit perut atau ketuntut lu ya? Aduh, beneran gue mules. Oke guys, sampai sini dulu. Bikin video guys, bye. Udah selesai syuting, Ali, nyobain dong pak. Sini cobain, gue nyurus ya. Terus dia cobain juga, udah. Tiba-tiba si Jenny tumbang, gas. Satu orang tuh yang tumbang tuh. Lu kaget? Kaget banget dong, langsung panik. Terus udah gitu, kita masih ngetawain Jenny, lu yang paling sosok cool gini-gini. Terus tiba-tiba gue, mules gue. Pokoknya gue udah muntah. Terus udah gitu, gue ke kamar mandi. Masih nyapa lu dulu ya? Iya, nyapa. Gue sakit perut nih ke kamar mandi. Pas sampai kamar mandi, gue nggak bisa buang air gitu. Tapi justru ini gue kayak dililit, kayak ditarik. Diperes terus ditarik. Terus sebelumnya juga jantung gue tuh gemeter banget. Gue udah teriak-teriak manggil istri gue, manggil si Awan, asisten gue juga. Terus gue sambil itu dengar katanya, Iqbal,
lu pingsan. Dia pingsan, terus Ali juga tumbang segala macam. Nah dari situ baru gue nanya, itu aja si Jenny gimana, ke rumah sakit Jenny, gue itu Bumi Reptil gimana, gue masih nanya semua gitu. Akhirnya ya udah gue nyuruh si Jenny bawa ke rumah sakit, gue digotong. Kok gue digotong juga, ya udahlah. Dan gue tambah panik guys. Semuanya itu. Jadi guys, intinya adalah untuk jadi Tan Boy Kun Ya. itu nggak mudah. Benar. Dan itu sangat beresiko. Benar. Mungkin di antara lu semua yang lihat Allah kerjaan cuma makan doang, Allah makannya cuma pedes gitu doang. Sepedes apa sih emang gitu? Nih mereka nih. Gila lu. Gimana nih? Oh iya, nih buktinya nih. Nih buktinya nih. Kita udah masing-masing nih. udah dapat satu paket ya. Iya. Goodie bag ya. Nih ada obat lambung, Souvenir dari rumah sakit ya? Masing-masing ya. Dan tadi di rumah sakit itu heboh banget, kayak kena tragedi apa, musibah apa gitu. Wow, lu terakhir ya karena lu paling tenang. Lu kenapa tadi enggak itu? Nggak mas. Soalnya dia santai dulu di atas. Santai. Angin santai. Iya, sambil nyemil rujak. Itu efek. Kalau santai gitu Kalau lebih relax ya, jadi kan nggak panik kan, jadi relax, dia santai. Tapi muka udah pucat, iya, perutnya udah naik ke sini, baju naik ke sini, celana udah kebuka, santai bro. Bener gitu Yang penting relax, kata gini, yang penting relax, nggak apa-apa, gua santai. Nah, tuh abis itu gua kan nyusul kalian pada kan, aku nyampe sana, abis itu Iqbal datang, masuk rumah sakit juga. Nah, yang paling epic itu ada Jenny. Jenny yang paling sok-sokan gitu. Taunya ternyata gimana Li di mobil menuju rumah sakit? Dia syahadat pak. Tapi jujur, kita kepikiran mau mati. Ya kan? Saya ikut tugas gara-gara Jenny. Jenny itu pas lagi di bawah itu dia panggil bapak. Gue pikir mau bagi waris. Apa? Iya, bagi warisannya utang. Gitu, akhirnya ya udah. Gue kenapa kepikiran Jenny, karena akhirnya gue ngerasain apa yang dirasain oleh Jenny. Akhirnya udah. Kita bersama-sama ke rumah sakit, alhamdulillah kita selamat, aman. Makin jangan tuh, korbannya semua nih, bikin gue panik. Oh ya, tadi sebelum kita masuk ngobrol lagi, gue ceritain lagi ya gimana rasanya ketika si keripik pedas masuk itu. Nah, gimana itu? Masuk biasa, udah gitu tiba-tiba kayak nggak pedas awalnya, tiba-tiba panas, Sama kelamaan panas. air mata keluar sendirinya, ingus keluar sendirinya, keringetan keluar sendiri, terus panas ke sini, turun, dada gue dudu gitu. Dan tadi sempat gitu juga guys bilang ke gue, dada gue deg-degan. Iya, dada gue deg-degan. Bercanda serius, gue bercanda. Beneran itu gue, aduh jantung gue gitu. Ternyata pas udah selesai gue baca di kemasannya tuh katanya nggak boleh sama pengidap penyakit jantung. Ini terus penyakit itu jantung. enggak. Terus ibu hamil, anak-anak, ABG gitu nggak boleh. Apa itu boleh? Dia 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas peraturannya. Nah, tapi barusan gue lihat-lihat, ternyata di CNN pernah dibahas. Apa tuh? Nih. Ini saking itunya ya. Saking pedesnya. Saking berbahayanya sebetulnya. Ternyata emang bahaya. Tim gue yang nyuruh, Pak. Katanya Irfan Hakim diinin aja. Langsung mengiyakan mereka. Hujat ya. Iya. Instagramnya ntar ada. Enggak. Intinya gini guys, bahwa menjadi seorang Tan Boy Kun ini, menjadi seorang bara, gue manggil lu bara atau Tan Boy Kun sih? Barang nggak apa-apa. Menjadi bara itu bukan sesuatu yang mudah guys, itu adalah sebuah keahlian juga gue katakan, karena usus dia itu kayaknya terbuat dari Dari apa ya? mungkin satu kelebihan lah, kan masing-masing orang kan diciptakan banyak dengan kelebihan. kelebihannya. Kelebihan dia adalah bisa menahan rasa pedas dan mules ya. Yap. Itu kayak mungkin bukan menahan, lebih tepatnya mungkin nanti. Sekarang enggak. Jangan sampai. Jangan Karena tadi itu di rumah sakit ketika udah diinfus dan lain-lain, kita kan ketoyok. Gue pas ke toilet itu terakhir gue kaget banget pas kencing. Pedes banget, panas banget. Jadi air kencing yang keluar itu seperti air cabe. Pas gue keluar toilet terus gue nanya ke yang lainnya, pipis lu panas gak? Langsung ada ini. Soalnya emang yang lain pernah ngerasain kayak pedes gitu. Pipis panas pipisnya, gitu iya. juga. Jadi itu terbuat dari apa sih?
Dari Carolina Reaper, itu Itu apa? cabai terpedas di dunia. Berasal dari Dari Amerika Selatan nggak salah. Tapi sekarang udah ada bibitnya di sini, maksudnya udah dikembangin. Soalnya kan iklimnya sama kan. dan itu tuh sebetulnya belum sepedas yang kuning itu. Ya, yang pakui belum. Pakui. Ya, tadi itu masih buatan Indo lah. Nah, Itu itu dibanding pakui berapa kali lipatnya kalau pakui itu? 10 kali lipatnya sih. Kalau pakui sih. Dan lu Coba pernah dibilang. makan itu? Pernah makan 2 langsung. Dan makan 1 pakui sama 2 pakui itu rasanya beda, guys. Makanya jangan tiru ini di rumah. Ya. Jangan makan-makan begituan, kalau enggak ditayangin di YouTube. Kok nggak nekat, jangan iseng deh, jadi jangan Ya, bener. gabut. Jadi buat bocil-bocil nih jangan sampai sosokan pengen kayak kataan Boy Kuna makan pedes-pedes kayak gitu, itu bahaya banget. Atau buat ngeprank orang. Jangan. Buktinya ini tim gue ada 5 langsung ya. Langsung 2 kameramen, 1 kiper, 1 temen gue dan gue. Tumbang semuanya. Oke, tapi alhamdulillah selamat. Dan ini ada kado buat lo. Wow, apa ini ya? Penghargaan. Oke. Setelah mau bunuh gue. Oke. Ini dibuka sekarang? Buka lah. Oke. Masa nunggu maghrib, kan maghrib udah lewat. Ini dia. Dapat foto gua. Dapat aja. Lucu banget sih lu. Iya. Lu lahir tahun 93, bener? 3 bener. Semuda 93, gue lulus SMA, dia baru lahir. Lu lahir di Padang? Gue di Padang. Asli Padang? Iya benar. Asli Di Padang. Padang. Lahir 93. Ibu 93. bapak orang Padang? Iya, murni. Terus, Gue jadi- lahir dan besar di Padang. Sampai gue SMA. 2016, lu bikin video makan nasi Padang kan pertamanya Iya benar, nasi Padang. di kos-kosan lu. Di kos-kosan yang rapi tapi di depan kamera doang. Belakangnya berantakan ya. Semua. Gue geser-geser barang-barang. Itu iseng aja atau gimana? Emang udah niat? Awalnya gue buat ngisi waktu ini doang sih. Kan misalkan dari sidang akhir ke wisuda kan itu ada Ya. sebulan tuh biasanya tuh. Mati gaya tuh. Ya bingung kan mau ngapain. Ya udahlah iseng-iseng. Dan waktu itu gue lihat, gue suka nonton YouTube ya. Dan suka nonton YouTube luar, dan ada juga gue suka nonton konten mukbang dari dulu. Tapi gue lihat di Indonesia belum ada nih konten mukbang nih. Makanya Tan Boy Kun tuh disebut bapak atau pelopor mukbang Indonesia. Ya bisa dibilang sih. Ico, ya, jadi pertama itu dia. Yang lainnya ngikutin, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kan saling ngikutin. Lu Iya juga benar. ngikutin luar. Benar. Di Indonesia baru lu. Kita itu pakai jurus ini kan, ATM kan. ATMA. Amati, tiru, matikan. Nah, jangan. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Kenapa namanya jadi Tan Boy Kun dari bara? Gimana ceritanya? Ceritanya. Kos, kalau mukbang itu kan bahasa Korea, artinya makan depan kamera. Ya, benar. Kalau Tan Boy Kun artinya apa? Itu sebenarnya nama-nama iseng doang sih. Iseng yang pas gue lagi gabut naik motor, kan gue udah mikir-mikir ya, kayaknya seru nih bikin channel YouTube. Nama channelnya apa ya gitu. Gue sambil mikir-mikir motor kan gabut kita ya. Terus gue mikir apa namanya ya? Diri gue kulit gue coklat. Oh, ten. Nah, boy. Laki-laki. Laki-laki bener. Tan bukan dari setan ya, ten ya. Awalnya setan sih. dari coklat. Dari Boy. kulit coklat, habis itu boy. Kun itu karena waktu itu gue bisa dibilang gue suka beberapa anime Jepang gitu. Dan Jepang kan ada kun-kunnya gitu. Udah gue kasih kun aja lah udah. Tan Boy Kun. Tan Boy Kun. Dan itu pun juga sebenarnya nggak semua orang yang gue kan cerita ke teman gue tuh. Gue mau bikin channel nih. Nama channelnya apa? Tan Boy Kun. Apaan tuh namanya, susah banget gitu dia. Tapi ya udahlah gue tetap pakai. Dan Akhirnya jadi dan mungkin orang ngingetnya kayak apa sih namanya susah, tapi sekalinya inget susah lupanya gitu. So banget deh. Oke, ngomongin soal olahraga, katanya nyokap lu pernah nangis-nangis gara-gara ngeliat lu keringetan. Bener. Itu terjadi sebelum puasa pas nyokap gue main ke rumah gue. Ke rumah Udah gua di Jakarta. Nah, Udah jadi YouTuber. udah jadi Terus YouTuber. nyokap lu dateng. Nyokap gue itu kan sama kayak gue ya, suka bangun jam 4 pagi. Jadi kalau misalkan gue mau lari, nyokap gue ikutan lari. Enggak, nyokap gue di Apapun tuh percaya lu. Iya. Ya kali aja nyokap dia Vicky Burki. Iya. Nyokap gue nonton TV jam 5 pagi habis sholat subuh kan. Gue lari. Habis gue lari, gue balik-baliknya itu ini bener-bener udah basah. Lu udah gampang keringetan. banget kalau tadi lihat ya gue. Iya. Kejar-kejar burung unta langsung keringetan. terus ya nyokap gue bener-bener basah, bener-bener kayak kecebur got. Terus nyokap gue langsung kayak
aduh segini amat gitu loh. Kerjanya. Iya, sampai bakar olahraga segini amat gitu. Sama orang tua ya. Enggak, tapi itu genetik gak sih tahan cabai gitu tuh? Kayaknya enggak deh. Bokap lu? Tapi gue sendiri sih sebenarnya nggak pengen anak gue kayak gitu. Kenapa? Bokap gue pun sebenarnya juga nggak kuat pedas. Itu karena terbiasa aja kali. Soalnya kalau orang Padang itu kan misalkan makan harus merah nasinya. Iya, Itu sebenarnya nggak kuat pedas. Orang Padang mah rata-rata gue jamin orang Padang itu rata-rata nggak kuat pedas. Masa? Benar, lebih kuatan orang Sunda, orang Jawa Timur daripada orang Padang. Bukannya Tapi orang Padang itu suka makan cabai, tapi cabainya nggak pedas. Tapi sekali makan cabai itu bisa semangkok habis sendiri. tapi nggak pedes. Nggak pedas. Ya, Saingan lu siapa sih sekarang YouTuber yang sama-sama itu? gue sih melihat mereka bukan saingan sih, kayak partner satu jalan aja gitu. Kayak ada beberapa konten-konten food, siapa ya, banyak lah pokoknya. Ya. Banyak banget. Target lu apa yang belum kewujud, pengen makan apa gitu? Pengen makan apa ya? Telur burung unta salah satunya. Iya tuh, telur burung Telur burung unta. Jadi guys, kalau yang punya telur burung unta mau Ya. dimakan sama dia, Please. hubungin aja ya. Kalau misalkan dijual pun gue beli dah, nggak apa-apa. Iya. DM aja harganya. Iya benar, keripik satu ini 3 juta aja dia beli. Iya. Kalau babi rasanya gimana sih? Wah, mana gue tahu. Lu nggak pernah mukbang babi? Enggak pernah dong. Masa sih? Enggak dong. Tidak bisa. Saya belum pernah makan babi. Oh iya. Iya. Haram, nggak boleh. Nggak boleh. Dilarang agama. Babi hutan. Sama aja. Sama aja. Soalnya kan ini berhubungan dengan Takutnya ditiru orang, lu dapat benar juga ya. Benar. Gue udah punya anak juga sekarang, punya nama baik orang tua yang gue jaga. Iya. Soalnya orang Minang itu kan ketat sama agama kan. Selain Iya. itu dilarang agama, ya gue harus menjaga nama baik keluarga. Oke. Pernah pura-pura nggak pedes tapi lu pura-pura pedes biar heboh, atau sebetulnya pedas tapi lu pura-pura enggak? Kalau gue lebih ke nggak terlalu pedas, gue pura-purain pedas banget. Kenapa? Karena penonton lebih suka yang hal seperti itu. Makanya tadi gue kesel banget sama si Jenny. Si Jenny kan emang gue udah kepedesan semua. Jadi gini, biasa. Makanya ketika dia udah gitu, dia tepar, syukurin. Gue ikutan tepar juga. Tapi pas si Jenny gini, si Jenny depan kamera harusnya pura-pura pedes aja. Padahal emang pedes, takutnya kan dia kuat pedes. Iya. Dia tepar duluan. Iya, dia Kena tulanya, kena azabnya. Iya bener, mah pucat. Mana udah syahadat. Lu nggak takut robek maaf ini apa? Nih gue kasih nih kelebihan gue yang lain nih. Anjing, kayak seperti Gue tuh agak melar. lu pernah gendut? Nah, SD Pasti itu gendut, jangan digituin. tarik ini bener. Ini malah beneran. Terus, jadi kayaknya dari sana tuh. Iya, gue mah enggak. Kayaknya. Terus bibir lu? Sebenarnya gue dibilang mangap gue tuh nggak terlalu besar banget sih. Gue lebih ke tenggorokan sih. Jadi gue cepet nelen. Segede gini pernah lu gue lihat makan gini nih. Iya. Baru ke rumah. Ya tapi masih ada juga orang lain yang lebih gede maksudnya. Gue nya sebenarnya kagak gede amat, cuman di sininya gue. Jadi gue masuk mulut, ini masuk ke telan sini cepet. Enggak dikunyah. Gak dikunyah bisa. Kayak telur satu bisa gue telan gitu aja. Lu nggak pernah bisul gitu? Sih. Jerawatan atau apa gitu? Dulu sih pernah ya, masa-masa remaja ya. Iya kan, maksudnya gara-gara ini enggak? Enggak. Coba terus. Terus itu udah kita makan. Biasa kan ini dessert ya, ada penutup ya udah. Kita cium. Ini coklatnya berasa banget guys. Habis itu kita makan. Kalau misalkan pengen lebih dapat feel-nya, kita langsung makan habis itu. Kita kasih muka-muka klimaks. Oh, mau ke klimaks lu gimana? Kayak tadi itu. Bego. Semua olahraga 5 tangan tadi pagi dia. Makannya banyak. Udah kalau gitu guys, thank you ya. Ini ngobrol-ngobrol santai gara-gara gue juga bersyukur gue bisa ketemu dengan sosok Bara ya. Dan juga bersyukur masih bisa menghirup udara. Karena tadi beberapa jam yang lalu bener, tidaknya gue, tim gue juga merasa itu adalah akhir hidup kita. Karena Asyhadu an la ilaha illallah. organ dalam kita dikoyak-koyak dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, tidak mudah menjadi seorang Bara Tan Boy Kun ya, perlu proses dan lain sebagainya. Dan juga bahwa dia adalah orang ajaib juga, orang spesial juga dengan organ tubuhnya yang siap dengan pedasnya hidup ini. Benar sekali. Hidup ini. Thank you Bara ya. Ya. Sebetulnya mau bentar doang loh ke tempat gue tuh.
Masalahnya ada yang masuk rumah sakit. Ini pertama kali gue ngonten, abis ngonten ada yang masuk rumah sakit baru pertama kali, makanya gue panik guys. Nah, Mana saat biaya rumah sakit gue lu bayarin. boleh berapa? Mukanya kayak Oke. Subscribe channelnya ya, Boy Kun. Pelopor dunia mukbang Indonesia juga. Betul kan? Ya. Akan terus dan gak akan kehabisan ide ya. Nggak tahu sih kalau itu. Yang penting gue selalu kreatif. Subscribe channelnya The Hakim Stories ya. Yes, oke. Thank you guys. Baru dilihat aja. Pas di kamar mandi sebelumnya sih sebenarnya pas keluar dari konten sempet tuh masuk lagi ke Megateng buat nyari susu, ternyata susunya udah habis. Nah udah ke bagian susu kan, habis itu udah tuh duduk di Megateng bercanda-bercanda, perut berasa mual gitu, bukan mual, sakit perut, pengen berak. Nah habis itu udah tuh saya ke kamar mandi, masuk kamar mandi, rasa pengen berak itu nggak jadi, malah jadi mual, pengen muntah. Nah di situ udah tuh saya muntah, habis muntah, wah makin pedasnya itu makin kagak karuan di mulut, sampai ke sini lagi udah. Iya, sampai ke hidung. Habis itu udah keluar, pas keluar udah tenggorokan panas, udah tuh mau minum susah kan, nyari air, udahlah yang ada aja di keran udah diminum. Kebetulan gue juga kan makan paling terakhir. Jadi efeknya tuh Efeknya paling lambat. Paling lama ya. Orang-orang udah pada ngefek, gue belum gitu kan. Udah pas di Megating tuh udah sempat keluar kamar mandi sekali, pengen muntahin tapi nggak muntah. Udah balik lagi tuh ke Megateng. Jadi masih ada. Ngambil susu, minum susu dikit tuh mual, langsung lari tuh. Itu Jenny udah keluar lagi. Gua minum susu mual, keluar Megateng ke basement. Jenny udah gelepak. Iya. Udah di situ minta panggilin bapak. Ya udah panggilin bapak. Berarti yang panik Jenny sama Iqbal nih yang tiba-tiba pingsan. Nah Iqbal nih tiba-tiba pingsan, kita potong kan di kantor. Iqbalnya untung banyak yang rawat sih kalau Iqbal. Iya. ada besti. Iya, jadi Ya, pas Kan lu tadi nengokin Jenny tuh, itu udah bener-bener kerasa banget tuh. Kirain gue di situ lambung daerah perut gue kan udah sakit banget ya. Gue mikirnya, aduh apa ini mau boker ya kan. Ya udah tuh, gue langsung udah makan mie gue. Jadi gue udah tambahan makan mie. Yang katanya sih pedas, cuman lapar. Iya. Emang karena kalap ya kan, lapar juga, udah sikat. Terus kameramen Tan Boykoy, dia nanya sama gue, "Bang, pas sudah kelar itu dia nanya sama gue, Bang, tadi mie-nya habis Bang sama lu?" Habis, dia kaget pas dia gue bilang habis. Habis gue aja makan itu nggak habis Bang, kayak gitu. Ya gimana ya, gue kan nggak tahu, orang nggak ada, bener-bener kebal, nggak ada rasa apapun di situ. Jadi kayak kita nikmatin mie iya kayak pedas biasa aja gitu. Hari itu gue nggak dicabut, bener-bener nggak dicabut nyawa gue, karena emang gimana ya bro, sakit banget itu bener-bener. Lu Jen pas yang lu rasain apa pas sudah Ya rasanya sih sama kayak si Iqbal. Sebenarnya rasanya kayak pengen dicabut nyawa. lilit? Iya, lilit banget. Terus nyawa tuh kayak udah ditenggorokan. Ya, udah sesek banget. Kalau saya ngerasain sesek banget. Napas tuh sampai ngomong pun berat ya lu ya. Ngomong itu berat banget buat ngomong. Punya juga nggak bisa. Oke guys, jadi itu kejadiannya tuh hari Kamis siang kita masuk rumah sakit, kemudian Kamis sore alhamdulillah kita sudah bisa keluar rumah sakit. Tapi kondisi sejujurnya masih ngambang, jadi kita ngobrol dengan Tamboy Kuntu dalam kondisi masih ngambang banget. Nah, sesuatu yang gue kelewat adalah gue ngebahas tentang si keripiknya itu sendiri. Untungnya Tamboy Kuntu sendiri menyisakan satu box keripik yang belum dimakan. Lu mau? Jangan. Ini kita lihat ya. Pas udah selesai ini gue udah sadar lagi, ini udah hari Senin sebetulnya, ini tayang hari Selasa malam.
gue baru sadar di kemasannya pun sebetulnya ini sudah diperingatkan. Nih, coba mulai close up ini ya. Di sini saja ditulisin 1, 2, 3. Nah, tuh tulisannya adalah ada kata-kata terakhir. Nah, ini serem banget. Nah, terus udah gitu, makanlah dengan bijak, tidak untuk prank. Wajib sama dengan deadly di sini nih. Wajib sama dengan deadly, mematikan. Terus di sini juga ada efeknya. Ada efeknya tuh tulisannya adalah, kalau tidak salah, gue udah hafal sih. Menyebabkan keluar air mata dengan sendirinya, tidak bisa berkata-kata, mengelontarkan kata-kata kasar. Ini semuanya gue alami, guys. Ya kan? Ini semuanya gue alami, sumpah. Mulut rasa kebakar, iya. Terus hilang suara dan tidak berkata-kata, diam. Sempet gue, bener kan? Ini bener banget. Jadi peringatannya itu udah diperingatin di sini, di kemasannya juga, komposisinya nih. Kalau ada penasaran komposisinya nih, ada melinjo, terigu, gula, garam, kaldu, lada, telur ayam, air masih aman, cabai Carolina homemade. Terus ada tanggal produksi dan expirednya. Oke, kita buka lagi ya guys. Udah, oh ya, di belakangnya juga ada tulisan nih, perhatian nih, perhatian. Gue bacain. Mohon dengan segala resiko yang Anda tanggung sendiri karena tidak semua orang bisa menikmati sensasi pedas ekstrim. Tidak untuk penderita alergi makanan pedas dan lada. Tidak untuk penderita jantung. Makanya gue deg-degan, padahal gue nggak penderita jantung aja seperti itu. Gangguan lambung, wanita hamil atau sedang menjalani perawatan, jauhi dari jangkauan anak-anak. Cucilah tangan dengan sabun dan hindari kontak dengan mata. Coba dengan meminum susu dan es krim untuk meredakan rasa pedas. Dan kami sudah memperingati sebelumnya. Bagikan kegiatan pedas ekstrim kalian pada kami. Isinya cuma 1 keping keripik. Dan di sini juga ada tulisan lagi tuh. Gue bertahan. Gue bertahan. Lo berani coba? Jangan. Cuma orang-orang nekat yang melakukannya kayak Tan Boy Kun itu, dia udah tahan banget. Kok kayak gue, kayak lu semua nggak usah coba ya. Ini cuma buat orang-orang yang nekat saja. Kok gue sih nekat tapi ternyata nggak kuat. Dan yang gue heran, semuanya yang mengalami kemarin peristiwa ini tuh semuanya mikirnya buat kematian. Semuanya mati. Itulah, makanya ini beneran sudah siapkan kata-kata terakhir. Ini serem banget. Oke guys, jadi sekali lagi jangan coba-coba ya. Kalau tidak punya kemampuan, kalau masih banyak sesuatu yang bisa dilakukan lebih bermanfaat, gak usah lah. Ini mah review dari gue aja. Produk ini jadi harus diwaspadai. Seperti itu ya, jangan sampai kayak gue. Aduh, gitu aja guys. Tan Boy Kun, terima kasih sudah memberikan pengalaman ke gue. Karena jujur, semua orang termasuk gue pasti mikirnya gini, pedes. Pedes apa sih? Mules paling segimana. Ternyata mulesnya tuh bukan mules lagi, pedesnya juga bukan level pedes lagi, tapi diambang kematian. Gue nggak lebay karena bukan gue doang yang ngomong, bukan gue yang kepikiran, semua orang seperti itu. Nah, tapi guys, yang membuat kemarin kita sampai berjatuhan, bergelimpangan sampai 5 orang ke rumah sakit itu mungkin tidak hanya karena keripik ini saja, tapi karena mungkin ya keripik ini sudah keras ditambah saus atau sambal medok itu yang bikin tambah lagi kayaknya seperti itu. Itu si Iqbal, kameramen gue, sampai pingsan depan kantor. Si Ali juga seperti itu. Kemudian Jenny juga itu udah disebut sekarat kali itu ya, udah sampai ke kunci badannya. Gue juga udah apa namanya, kulit ikan tuh apalah, pokoknya sampai gitu. Mungkin ada beberapa faktor, dan juga mungkin karena kita sama-sama belum pada sarapan, mungkin itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kemarin bisa seperti itu. Tapi yang jelas alhamdulillah gue baik-baik saja. Terima kasih doa-doanya. Tan Boy Kun, tunggu kita kolaborasi berikutnya. Tahu nggak sih Bara ya, katanya takut dia kebayang, wah gue di penjara nih, wah gue dituntut nih. Gue emang nggak orang seperti itu, nggak tuntut-tuntutan. Yang jelas Bara, thank you pengalamannya. Guys, lu juga nggak usah ngalamin kayak gue, tapi lu udah dapat ilmunya. Oke, thank you Bara, thank you semuanya. Sorry buat Ali, Iqbal, Jenny, Bumi Reptil yang sudah terlibat dengan kasus lagi peristiwa ini. Bye guys, assalamualaikum.